Dan saat saya dilantik cukup lama. Kalau nggak salah ya 6 bulan kalau nggak salah. Nah 6 bulan itu saya manfaatkan benar-benar untuk persiapan. Saya kumpulin beberapa pakar. 150 hari pemerintahan yang saya pimpin, sebenarnya boleh saya katakan ya, dengan apa adanya bahwa saya mempunyai suatu katakanlah keberuntungan bahwa masa antara saya ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang pemilihan presiden dan saat saya dilantik cukup lama. Kalau nggak salah ya 6 bulan kalau nggak salah. Nah 6 bulan itu saya manfaatkan benar-benar untuk persiapan. Saya kumpulin beberapa pakar, inti saya diskusi. Tentunya kita sudah punya program, kita punya strategi yang sudah kita umumkan, ya kan. Tapi kuncinya adalah bagaimana strategi yang kita sudah canangkan, yang sudah kita godok, bisa diimplementasi, bisa dieksekusi. Kan kuncinya itu. Nah, pertanyaan saya Pak Presiden, sejauh ini Bapak melihat dalam 6 bulan Bapak bekerja sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, kalau dari skala 1 sampai 10 Pak Presiden, ini sudah berapa Bapak menilainya? Pencapaian Bapak ini, karena banyak yang berharap Bapak ini justru melakukan lompatan, karena kita cuma punya waktu 13 tahun untuk mencapai Indonesia emas. Dan Bapak punya waktu 5 tahun, dan sekarang sudah hampir 1 tahun. Artinya Bapak melihat skala 1 sampai 10 dalam 6 bulan ini sudah berapa? Apakah nanti 6 bulan ke depan akan ada strategi yang berubah untuk mempercepat lagi? Pertanyaannya tadi Pak, birokrasi dan penegakan hukum. Karena kita melihat justru jangan-jangan itu sebagai kuncinya. Penegakan hukum dimulai dari tentunya aparat penegak hukum. Karena penegakan hukum yang baik adalah bukan ke depan, tajam ke depan, tapi tajam ke dalam, bukan tajam ke bawah, tapi juga tajam ke atas. Nah, mungkin itu Pak pertanyaan dari saya Pak. Baik, terima kasih. Saya kira pertanyaan sangat bagus. Anda minta saya kasih nilai untuk diri saya 6 sejauh ini Pak? 5 bulan ya, 6 bulan. Saya terus aja saya bangga bahwa sekarang ini saya kasih nilai diri saya 6. Oh, masih jauh Pak ya, dari 9 berarti. Tapi artinya nanti akan ngegas ya Pak ya? Tapi passing grade. Nilainya C itu. Tidak hair. Iya kan? Member. Iya, saya tidak hair. Dalam arti saya ingin lebih cepat. Tapi sekarang aja saya udah dibilang cowboy kok. Iya kan? Sekarang saya dibilang politik komando. Komando, iya kan? Benar nggak? Kasihan menteri-menteri saya. Jam 12 malam saya telepon, iya kan? Jadi saya ingin, kita memang harus bergerak cepat. Tapi bagaimana kalau kalian bisa yakinkan MPR DPR memberi saya mandat apa itu? Super Semar. Mandat yang apa gitulah. Bisa tak ya. Atau siapa bisa kasih saya tongkat Nabi Musa atau ya. Jadi memang Anda benar. Jadi birokrasi kita menjadi masalah. Dan sikap mental. Saudara-saudara, demokrasi ini membuat semua politisi yang dipilih, bupati, wali kota, gubernur, harus membalas tim sukses, harus membalas mereka yang mendukung. Artinya apa?
semua ingin jadi ASN. Program makan bergizi yang saya canangkan, yang banyak tidak dipercaya oleh sementara orang ya, bukan banyak orang, tapi ada sementara yang awal-awal waktu kita gagas mengatakan tidak perlu, tidak bisa, tidak akan berhasil dan sebagainya. Alhamdulillah Januari tanggal 6 kita roll out, kita gelar, berkembang terus dan sampai hari ini sudah lebih 3 juta penerima manfaat dan akan terus berjalan sampai Desember. Saya perkirakan mungkin Oktober, November kita sudah bisa hampir mencapai 100% sasaran. Banyak sekali yang kita bisa capai. Pertama, khususnya menghadapi Lebaran ini dan Ramadan ini, bulan Ramadan ini, saya merasa sangat terkesan. Pertama, bahwa harga-harga sembako terkendali. Kan saya saya sering mengatakan saya sudah lama jadi orang Indonesia, ya kan? Jadi saya mengalami tahun 60-an, tahun 68 kita krisis pangan. Kebetulan ayahanda saya waktu itu Menteri Perdagangan, jadi ikut mengurus. Jadi saya besar di kondisi itu dan selalu urusannya adalah harga beras, harga gula, minyak goreng, daging, telur, dan sebagainya. Jadi saya alhamdulillah pada saat saya presiden, Lebaran saya pertama, Ramadan saya pertama, harga-harga aman. Itu saya sangat merasa saya sangat merasa bahagia. Alhamdulillah mudik tahun ini pun saya juga merasa bahagia. Saya dapat laporan kecelakaan mudik tahun ini berkurang 30% daripada tahun yang lalu. Nah, ini juga karena kerja keras banyak orang ya. Jadi saudara-saudara, banyak orang libur, THR, menteri-menteri saya nggak libur itu. Mereka sampai malam monitor ada kemacetan di mana, ada jembatan yang ya itulah, tapi itulah namanya kebanggaan ya kalau kita bisa bermanfaat, bekerja untuk rakyat kita, itu kehormatan.